Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabar semua? Semoga kabar baik. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran sekarang masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini, semangat kalian tetap membara. Karena kita tahu bahwa semangat itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPS. Dengan pokok bahasan interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenai interaksi, sebelumnya kalian sudah mempelajari seperti interaksi antar ruang, interaksi antar kelas, interaksi antar kota, dan sebagainya. Pada kelas 8, kalian masih mempelajari tentang interaksi, yaitu mengenai interaksi antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya, sebelum kita masuk ke interaksi antar negara-negara, terlebih dahulu kalian harus mengenal atau tentang negara-negara ASEAN. Barangkali di antara kalian ada yang tahu apa itu ASEAN. ASEAN adalah Association of South Asian Nation yang dibentuk sebagai suatu perhimpunan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, kira-kira apa tujuan dan manfaat kita mempelajari negara-negara ASEAN? Mungkin ada yang tahu? Tujuan untuk mempelajari negara-negara ASEAN adalah kita dapat mengenal letak negara-negara Asia Tenggara. Kemudian, yang kedua, kita dapat mengenal negara-negara tetangga. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenal keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap negara yang ada di Asia Tenggara. Saya kira itulah manfaat untuk mempelajari negara-negara ASEAN. Ya, jadi ini perhatikan gambarnya, yang mana termasuk negara ASEAN. Ya, negara-negara di Asia Tenggara. Ini ada gambarnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya, selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar 31. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Dalam kurung, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Baiklah, anak-anakku sekalian,
Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terbentuk pada saat ditandatangani Deklarasi Bangkok oleh utusan para menteri luar negeri dari 5 negara pendiri ASEAN. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu negara yang memprakarsai berdirinya organisasi ASEAN. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian yang ketiga Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, yang keempat dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan yang terakhir Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Ya, pada awalnya ini negara anggota ASEAN memang hanya 5 anggota saja. Lama-kelamaan anggota ASEAN ini bertambah karena dengan masuknya negara-negara atau bergabungnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara dalam organisasi ASEAN. Salah satunya yang pertama yaitu Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian menyusul Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung masuk ke anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir adalah Kamboja bergabung pada tanggal 6 Desember 1998. Maaf, 16 Desember 1998. Jadi kita tahu bahwa organisasi ASEAN sekarang sudah beranggotakan 10 negara. 10 negara. Mengenai Timur Leste, sementara dibicarakan sekarang. Jadi sekarang kita masuk ke letak geografisnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu letak geografisnya negara-negara ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografisnya,
ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian negara ASEAN itu sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km bujur sangkar. Adapun luas wilayah daratannya 4.817.000 km bujur sangkar. Di antara negara-negara ASEAN, hanya Laos yang tidak memiliki laut karena berada di tengah-tengah negara lain. Jadi kita perhatikan ini ada gambar, berarti letak geografis negara ASEAN atau Asia Tenggara ini posisinya sangat strategis. Ya, karena posisinya sangat strategis, banyak memberikan keuntungan kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sekarang kita masuk ke batas-batas wilayah ASEAN. Nah, negara yang terletak di bagian utara ASEAN adalah ada Tiongkok atau dataran Cina. Kemudian negara yang terletak di bagian selatannya ASEAN adalah ada Samudra Hindia. Lihat di dalam peta, ada Samudra Hindia, ada Timor Leste, dan ada Australia. Ya, ada Australia. Kemudian negara yang terletak di bagian barat ASEAN adalah ada India, ada Bangladesh, dan ada Samudra Hindia. Kemudian negara yang terletak di bagian timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Jadi itulah batas-batas negara Asia Tenggara. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk-bentuk negara-negara yang ada di ASEAN atau negara yang ada di Asia Tenggara. Secara geografisnya, bentuk negara ASEAN itu dapat dibedakan menjadi 4. 1, kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, negara Kamboja. Nah, negara dengan bentuk kompak memiliki bentuk yang tidak terpecah dan sederhana, tanpa bagian yang memanjang atau jauh dari pusat negara. Selanjutnya, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya, Indonesia. Negara yang berbentuk fragmented adalah negara yang bagiannya terpisah-pisah oleh kondisi geografis, seperti dipisahkan oleh negara atau lautan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Umumnya negara yang berbentuk elongated memiliki panjang 6 kali dibanding dengan lebar rata-rata negara. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bentuknya protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Negara dengan bentuk protruded selain memiliki bentuk yang kompak,
juga memiliki tambahan wilayah yang berbentuk memanjang. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai materi pada hari ini, dan selanjutnya kita masuk ke sesi evaluasi atau penilaian. Ya, mengenai kegiatan di dalam evaluasi, saya minta kepada kalian untuk menyelesaikan tugasnya di rumah dengan mengerjakan LKPD yang Ibu kirim melalui grup kelasnya. Kemudian setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan tugasnya dengan melalui video pembelajaran. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.